Oke, mari kita coba menyelami salah satu misteri kosmik yang paling dalam dan jujur saja paling memukau. Untuk memulai, coba kita simak kata-kata dari Stephen Hawking. Beliau bilang, fakta yang paling luar biasa adalah nilai-nilai konstanta fisika di alam semesta ini sepertinya sudah diatur dengan sangat-sangat presisi supaya kehidupan bisa muncul. Nah, ini kan langsung memicu pertanyaan besar ya, baik di dunia sains maupun filsafat. Pertanyaannya simpel, apakah semua ini cuma kebetulan kosmik yang super beruntung? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Selamat datang di misteri alam semesta yang disetel dengan halus. Sebuah konsep di mana hukum-hukum fisika itu seolah-olah ya kayak sengaja dibuat pas banget untuk kehidupan. Gini deh, coba bayangin. Anda lagi coba menyeimbangkan koin di tepinya. Susah kan? Nah, sekarang bayangin melakukannya di tengah badai kosmik dan berhasil setiap kali coba. Kira-kira tingkat kemustahilan seperti itulah yang lagi kita bicarakan di sini. Presisi yang benar-benar gila dalam arsitektur alam semesta kita. Oke, sekarang mari kita jadi detektif kosmik. Kita akan periksa petunjuk-petunjuknya satu persatu. Sebenarnya parameter apa aja sih yang disetel dengan begitu sempurna ini? Petunjuk kita yang pertama, konstanta kosmologis. Kedengarannya rumit ya, tapi sederhananya ini adalah nilai yang mengontrol seberapa cepat alam semesta kita mengembang. Ini adalah energi dari ruang hampa itu sendiri. Dan tingkat presisinya, ini yang bikin merinding. Akurasinya itu 1/10⁻120. Itu angka 1 diikuti 120 angka 0. Sulit banget bahkan untuk dibayangkan. Jadi, apa artinya angka itu? Gini, kalau nilainya sedikit aja lebih besar, materi akan tercerai-berai terlalu cepat. Galaksi nggak akan pernah terbentuk. Sebaliknya, kalau nilainya sedikit aja negatif, alam semesta udah keburu kolaps dari dulu. Jadi intinya, geser sedikit saja, nggak ada bintang, nggak ada planet, dan jelas nggak akan ada kita. Dan ternyata ini bukan cuma soal satu angka itu aja loh. Ada banyak sekali tombol lain yang harus pas, mulai dari kekuatan gravitasi sampai gaya nuklir kuat yang mengikat atom. Semuanya itu kayak resep masakan kosmik yang takarannya harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Contoh paling terkenalnya mungkin adalah soal karbon, unsur dasar kehidupan kita. Proses pembentukannya di dalam bintang itu butuh tingkat energi yang presisinya luar biasa. Saking presisinya, seorang astronom terkenal, Fred Hoyle, yang notabene seorang agnostik, sampai bilang kalau rasanya seperti ada intelek super yang mengutak-atik fisika. Dan kalau Anda pikir ini cuma soal skala kosmik yang jauh di sana, ternyata enggak juga. Penyetelan halus ini juga terjadi di lingkungan kita sendiri. Dari jarak bumi ke matahari yang pas, keberadaan bulan yang menstabilkan sumbu rotasi kita, sampai posisi kita di galaksi yang aman dari radiasi mematikan. Semua ini menjadikan bumi sebuah planet yang sangat istimewa. Oke, setelah semua bukti dipaparkan di meja, sekarang pertanyaannya, siapa tersangka utamanya? Ada dua hipotesis besar yang mencoba menjelaskan semua kebetulan luar biasa ini. Di satu kubu, kita punya hipotesis multiverse. Gampangnya, teori ini bilang alam semesta kita cuma satu dari triliunan alam semesta lain. Jadi wajar aja kalau dari sekian banyak itu, ada satu yang kebetulan beruntung dan pas untuk kehidupan. Kita kayak menang lotre kosmik. Nah, di kubu seberangnya ada hipotesis desain. Argumen ini bilang kemungkinan untuk beruntung itu terlalu kecil. Jadi lebih masuk akal kalau semua ini memang sengaja diatur atau dirancang. Tapi hipotesis multiverse ini bukannya tanpa masalah. Pertama, sampai sekarang nggak ada cara untuk membuktikannya secara empiris. Kita nggak bisa mengamati alam semesta lain. Kedua, beberapa kritikus bilang teori ini cuma memindahkan masalahnya. Oke, siapa yang menyetel mekanisme penghasil multiverse itu? Dan ada juga problem logika lain yang disebut kekeliruan penjudi terbalik. Nah, ada juga yang mencoba menjelaskan ini dengan prinsip antropik. Logikanya gini. Ya jelas dong alam semesta kelihatan pas buat kita, kalau nggak pas kita nggak akan ada di sini untuk mengamatinya. Jadi nggak perlu kaget. Tapi argumen itu rasanya kurang memuaskan ya. Filsuf John Leslie punya analogi keren. Bayangin Anda berhadapan dengan 100 penembak jitu dan mereka semua nembak, tapi semuanya meleset. Tentu, fakta bahwa Anda masih hidup menjelaskan kenapa Anda bisa mikirin kejadian itu. Tapi itu sama sekali nggak menjawab pertanyaan utamanya. Kok bisa mereka semua meleset? Anda pasti pengen tahu dong penjelasannya.
Oke, setelah kita lihat dari kacamata fisika dan probabilitas, mari kita coba geser lensa kita sedikit. Bagaimana kalau keteraturan ini kita lihat dari kerangka kerja yang berbeda, yaitu dari lensa teologis fisika? Di sini kita akan lihat konsep sunatullah sebagai sebuah studi kasus yang menarik banget. Jadi, apa itu sunatullah? Dalam teologi Islam, ini adalah konsep yang merujuk pada hukum atau ketetapan Tuhan yang berjalan di alam semesta. Sederhananya, hukum-hukum alam yang kita pelajari di sains seperti gravitasi, termodinamika, dilihat sebagai pola-pola tetap, pasti dan objektif yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, yang menarik banget di sini adalah karakteristik dari sunatullah itu sendiri. Dia bersifat pasti dan terukur, tetap dan konsisten, serta objektif, berlaku untuk siapa saja. Coba deh perhatikan, 3 prinsip ini kan justru prasyarat dasar supaya metode ilmiah bisa berjalan. Sains bisa ada karena kita percaya alam semesta ini teratur dan bisa diprediksi. Dan ini membawa kita ke sebuah perdebatan teologis kuno yang luar biasa relevan dengan fisika modern. Di satu sisi ada mazhab Mu'tazilah yang pandangannya mirip fisika klasik. Tuhan menanamkan sifat sebab akibat pada benda, alam semesta berjalan secara deterministik. Di sisi lain ada mazhab Asy'ariyah yang pandangannya ini yang mengejutkan, mirip fisika kuantum. Tidak ada sebab akibat yang mutlak, hukum alam itu hanyalah kebiasaan Tuhan yang konsisten, dan Tuhan menciptakan setiap efek dari momen ke momen. Pandangan Asy'ariyah ini yang disebut okasionalisme punya paralel yang sangat kuat dengan interpretasi Copenhagen dalam mekanika kuantum. Ingat kan, di dunia kuantum, semua itu serba probabilitas, bukan lagi deterministik yang pasti. Gagasan bahwa Tuhan adalah penyebab langsung setiap peristiwa menemukan kembarannya dalam dunia kuantum yang aneh dan penuh ketidakpastian itu. Hal ini kemudian menginspirasi fisikawan modern seperti Basil Altair untuk mengusulkan teori penciptaan ulang berkelanjutan. Idenya adalah, alam semesta ini diciptakan kembali setiap saat, setiap momen. Dan ketidakpastian kuantum yang kita amati itu bukanlah cacat dari alam semesta, tapi justru bukti dari proses dinamis ini. Tanda bahwa alam semesta ini secara aktif dan terus-menerus diurus. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah alam semesta kita yang luar biasa ini cuma hasil lemparan dadu kosmik yang beruntung? Sebuah desain mahakarya yang sengaja dibuat? Atau jangan-jangan ini adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjalin di dalam realitas itu sendiri. Fenomena fine-tuning ini memang nggak kasih kita jawaban final, tapi ia meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan maha besar yang berdiri tepat di persimpangan antara sains, filsafat, dan keyakinan.